Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi terkait dengan materi pendidikan Pancasila kelas 11 SMA MA Sederajat. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas bab 2 tentang demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun subpembahasannya itu adalah bagian B tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, adapun tujuan pembelajaran dalam video kali ini yaitu bagian nomor 2 tentang menelaah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun untuk tujuan pembelajaran yang pertama ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Nah, di bab 2 ini ada beberapa kata kunci supaya kita lebih mudah lagi dalam memahami di bab 2 ini, pembelajaran di bab 2 ini. Kata kunci yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kata kunci yang kedua adalah demokratis, lalu yang berikutnya adalah keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat. Nah, ada peta konsep di bab 2 tentang demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam peta konsep yang pertama, sub A, di sini periodisasi pemberlakuan konstitusi di Indonesia sudah dibahas pada video sebelumnya. Adapun yang sekarang adalah sub yang B, yaitu perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di dalamnya nanti akan ada pembahasan terkait dengan latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua proses perubahannya, dan yang terakhir adalah hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan untuk sub C insya Allah akan dibahas pada video berikutnya. Langsung saja kita bahas pada materinya. Nah, mengapa sih Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu diamandemen? Ya. Nah, bagaimana prosedurnya? Lalu seperti apa sih hasil amandemen tersebut? Nah, generasi hebat Indonesia, mari simak penjelasannya sebagai berikut. Nah, amandemen. Amandemen adalah kegiatan yang dilakukan oleh MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan itu dilakukan agar Undang-Undang Dasar semakin baik, lengkap, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara yang demokratis. Dengan demikian, konstitusi kita akan dapat mengikuti kegiatan, konstitusi kita akan dapat mengikuti tuntutan perkembangan zaman dan kehidupan kenegaraan yang demokratis. Nah, bagaimana sih latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu dirubah? Nah, dasar pemikiran yang melatar belakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melakukan kedaulatan rakyat yang mengakibatkan tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi, atau disebut juga tidak adanya check and balance pada institusi-institusi kenegaraan. Lalu yang kedua, latar belakang terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif atau presiden.
Lalu latar belakang yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang multitafsir, artinya banyak tafsiran atau pengertian-pengertian yang ganda gitu ya. Yang keempat adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan kewenangan sangat besar kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Yang terakhir, rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi. Yang berikutnya masih terkait dengan latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adakah dampak amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap kita sebagai warga negara Indonesia? Maka kita perlu mengetahui itu ya, dampak dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap kehidupan kita sebagai bangsa adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dari negara yang bersifat subjektif atau kedaulatan dilakukan oleh MPR berubah menjadi objektif. Kedaulatan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 1 ayat 2 hasil amandemen. Yang kedua, rule of law menjadi panglima tertinggi. Dapat dilihat pada pasal 1 ayat 3, kita semua sebagai warga negara Indonesia tunduk pada hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, tugas dan fungsi lembaga negara dipertegas, tidak ada lagi lembaga tinggi negara. Yang keempat, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadikan rakyat yang berdaulat, bukan pemerintahan atau negara. Yang berikutnya, adanya check and balance sebagai kontrol lembaga. Dan yang terakhir, rakyat dapat memilih secara langsung wakil rakyat, presiden, dan wakil presiden. Yang kedua, proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu kalian ketahui bahwa pelaksanaan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan persoalan mudah. Lantas, bagaimana sebenarnya prosedur untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Maka perhatikanlah pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, dalam usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila ajuan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk dibahas beserta alasannya. Yang berikutnya, untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Dan yang terakhir, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan. Yang berikutnya adalah hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu kalian ketahui juga bahwa ada beberapa kesepakatan dasar dari MPR tidak akan mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena memuat dasar filosofis dan normatis yang mendasari seluruh pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
yang mengandung stadsais berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan negara, dan dasar negara. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mempertimbangkan atau dengan pertimbangan yang paling cocok yang mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk. Lalu yang ketiga, mempertegas sistem presidensial dengan tujuan memperkukuh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis. Yang keempat, penjelasan ditiadakan. Hal ini ya karena hal-hal normatif dan penjelasan dimaksudkan dalam pasal-pasal. Yang kelima, perubahan dilakukan secara adendum, yaitu tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan naskah perubahan diletakkan melekat. Yang terakhir ada naskah aslinya. Untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.